Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit ya ikhwan. Pada halaman 33 wal khamisah. Yang kelima dari jenis-jenis syirik besar. At-tawakkul ala ghairillah. Bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bi'timadil qalbi, dengan bersandarnya hati ala ghairillah, dengan bersandarnya hati kepada selain Allah, fi jalbil manafi' wa daf'il madar, dalam meraih kemanfaatan dan menolak madarat. Kaman yatawakkalu 'alal awliya'i was salihin, seperti orang yang bertawakal kepada para wali dan orang-orang saleh. Yang kelima, jenis syirik yang kelima adalah bertawakal kepada selain Allah. Bagaimana bentuk tawakal kepada selain Allah? Bi'timadil qalbi, dengan menyandarkan hati kepada selain Allah dalam rangka mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Dicontohkan di sini seperti orang yang bertawakal kepada para wali dan orang-orang saleh yang sudah mati. Ya ikhwan, di sini ada unsur i'timadul qalbi, penyandaran hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada penyandaran hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bentuk tawakal itu adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Kita harus paham dulu, apa sih definisi tawakal? Definisi tawakal. Tawakal ini sebenarnya adalah bagian dari suatu ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa 'alallah falyatawakkalil mutawakkilun. Kepada Allah lah hendaknya orang-orang itu bertawakal. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kalian kepada zat yang al-hayy alladzi la yamut. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla memuji, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang yang bertawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dari ayat wa tawakkal 'ala Allah in kuntum, atau wa tawakkalu 'ala Allah, ayat-ayat yang semakna seperti itu ya ikhwan, itu semua menunjukkan tentang tawakal ya, dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim. Namun apa sih tawakal itu tadi? Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, atau dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bukan Ibnu Qayyim tapi Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menyebutkan dalam tafsir surat Al-Ahzab, tidak disebutkan di buku kita ini. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam tafsir surah Al-Ahzab, kata beliau, mereka para ulama zakaru haddahu aqwalan katsirah. Para ulama menyebutkan definisi tawakal itu sangat banyak sekali. Kata beliau, walakin aqrab ma yuqal, akan tetapi yang paling mendekati adalah sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi'. Yang namanya tawakal tadi adalah sidqul i'timad, jujur dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala pada jalbil manafi wa daf'il madar, pada perkara untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Nah, tawakal ini ya ikhwan digolongkan merupakan syarat sahnya keimanan. Ya, syarat keimanan seseorang. Sehingga tawakal kepada Allah
hukumnya wajib. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan atau Syekh Abdurrahman bin Qasim dalam Hasyiah Kitab Tauhid. Syekh Abdurrahman bin Qasim dalam Hasyiah Kitab Tauhid. Beliau mengatakan at-tawakkal, yaitu at-tawakkul faridatun yajibu ikhlasuhu lillahi ta'ala. Yang namanya tawakal adalah suatu kewajiban yang wajib dimurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Tawakkalu in kuntum muslimin. Ya. Fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada buku khusus ya ikhwan tentang tawakal ini, nanti ana share PDF ya. Mungkin bagi antum-antum yang sudah bisa baca kitab, mungkin bisa baca panjang lebarnya ya, karena bukan inti kita mau bahas masalah tawakal panjang lebar. Nanti ana share, ada kitab yang ditulis oleh salah seorang di Yaman, namanya Ibadatut Tawakkul, Ibadah At-Tawakkul. Ya, nanti ana share di grup. Mungkin antum kalau pengen baca panjang lebar, antum baca di buku tersebut ya. Insyaallah taala nanti ana share. Antum lihat di Telegram. Nanti ana share di Telegram ya, di Telegram Darul Hadits. Antum cek di sana. Kalau antum mau ambil di Telegram Darul Hadits, nanti ana share di Telegram Darul Hadits ya. Ibadatut Tawakkul. Itu sudah ana share, kalau mau dilihat di Telegram Darul Hadits itu ada. Di sini disebutkan qala Allah taala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal in kuntum mu'minin. Ini perintah yang wajib ya. Menunjukkan pengkhususan tawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di sini ada yang seharusnya diakhirkan lalu ditakdim, diletakkan di awal. Kalau susunan biasanya normalnya fatawakkalu 'ala Allah. Tawakkalu 'ala Allah. Tapi dibalik, wa 'ala Allah. Ya. Ini dalam suatu kaidah taqdim ma haqquhu ta'khir yufidul ahasar. Mendahulukan sesuatu yang layaknya di akhir itu memberikan faedah hasar. Ya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Wa qala ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu ay kafi. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, orang kalau sudah betul-betul memahami ayat ini dengan baik, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbu, ya sudah. Tidak ada permasalahan-permasalahan yang ada dia hadapi di dunia ini, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepada dia. Itu berkait dengan tawakal ini. Tawakal ini penting ya ikhwan. Ya, sesuatu yang sangat penting. Bersandar hati, sidqul i'timad ala Allah Subhanahu wa taala merupakan da'bul anbiya wa da'bus salihin. Antum lihat kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Ibrahim alaihissalam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan api sudah berkobar-kobar ya ikhwan. Ya, beliau dilemparkan ke dalam kobaran api tersebut. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Ibrahim alaihissalam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Antum bisa bayangkan juga para sahabat bagaimana ketika mereka perang Ahzab, kaum musyrikin bersatu padu, bersekutu, berkoalisi ingin menyerang kota Madinah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam suatu riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kalimatun qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar wa qalahu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul ahzab. Ya. Kalimat hasbi Allah wa ni'mal wakil, suatu kalimat yang dulu pernah diucapkan Ibrahim ketika saat ingin dilemparkan ke dalam api. Dan juga diucapkan oleh para sahabat Nabi SAW ketika mereka pada perang Ahzab. Sidqul i'timad ala Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga bagi seorang talibul ilmi, seorang dai, tatkala dia betul-betul sidqul i'timad ala Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang muslim sidqul i'timad wal luju ila Allah Subhanahu wa taala, man sadaqallah sadaqahullah. Siapa yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kejujuran dia tersebut. Maka dalam bab ini tadi tidak ada daya upaya bagi kita semua tempat berlari dalam kondisi genting seperti itu tadi, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan. Ya. Antum lihat kisah-kisah para nabi terdahulu. Nabiullah Musa alaihissalam, tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. I'timadul qalbi ala Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Antum bisa bayangkan ketika beliau dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya di depan Musa alaihissalam, apa yang beliau dapati? Ada lautan, laut merah. Di belakang ada Firaun dan bala tentaranya. Kaumnya Nabi Musa mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, inna lamudrakun." Wahai Musa, kita sudah terkepung, kata kaumnya. Kita sudah terkepung. Apa kata Musa alaihissalam? Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Apa yang terjadi ya ikhwan? Tatkala sidqul i'timad ala Allah, sidqul luju ila Allah Subhanahu wa taala, Allah wahyukan kepada Musa, Allah perintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkat tersebut ke lautan. Terbelahlah lautan tersebut. Musa menyeberang ke lautan, melewati lautan tersebut dengan selamat. Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah dari apa ini tadi? Buah dari sidqul i'timad ala Allah Subhanahu wa taala. Antum juga bisa lihat, bayangkan kejujuran seorang wanita yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditempatkan oleh Ibrahim alaihissalam bersama putranya yang masih bayi yaitu Ismail di tempat yang tidak ada penduduk, tidak ada penghuni, tidak ada tanaman, tidak ada tanda-tanda kehidupan bagi masyarakat pada waktu itu tadi. Namun dalam rangka menjalankan perintah Allah, sidqul i'timad ala Allah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, as-siqatu billah. Ini poin penting, as-siqatu billah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Madarijus Salikin. Ya, yang namanya tawakal dia harus ada padanya sidqul i'timad was-siqatu billah. Jujur hatinya dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, wasiqatu billah, dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Antum bisa bayangkan seorang wanita yang memiliki anak yang bayi diletakkan di tempat yang tidak ada penghuni, tidak ada penduduk, tidak ada warga, tidak ada sumber air pada waktu itu. Wanita tersebut berteriak, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza?" Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau seperti ini? Apakah Allah yang memerintahkan engkau meletakkan kami di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada penduduk ini tadi? Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Sang bapak, sang suami yaitu Ibrahim, orang yang sidqul i'timad ala Allah, yang jujur sandar hatinya kepada Allah. Sang anak atau sang ibu, sang istri juga sidqul i'timad ala Allah. Dia mengatakan, "Idzan annallaha la yudayyi'una." Kalau ini memang perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah, apa yang terjadi ya ikhwan? Tadi tempat yang tandus yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa, diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, aku letakkan sebagian keturunanku di mana? Di lembah biwadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada penduduk, tidak ada penghuni. Namun karena sidqul i'timad ala Allah Subhanahu wa taala, berbuah manis atau tidak ikhwan wal akhwat wal ummahat, ini yang perlu kita pupuk ya ikhwan, as-siqatu billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni abdi bi, aku kata Allah sesuai dengan prasangka hambaku,
Kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan mampu menolak madarat tersebut, yakinlah pasti lambat laun pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan, berada di dalam gua yang kata Abu Bakar, lau nazaru ila tahti aqdamihim la absaruna. Mereka kaum musyrikin kalau nunduk ke kaki mereka saja, mereka akan melihat kami. Abu Bakar sempat khawatir pada waktu itu. Antum bisa bayangkan, ditenangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Fama dhannuka bitsnain ya Abu Bakar innallaha thalithuhuma. Kenapa engkau mengira kita cuma berdua, bukankah Allah yang ketiganya? Ya ikhwan, ya akhwat, hidup kita ini tadi penting, sangat-sangat penting bagi kita i'timad ala Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang besar, ibadah tawakkul adalah ibadahnya para nabi, para rasul dan orang-orang saleh di zaman dahulu. Ibadah tawakal ini adalah ibadah dasar yang dipegangi oleh orang-orang saleh di zaman dahulu, i'timad kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka para ulama mengatakan al-i'timad ala sabab syirkun. Bersandar hati kepada sebab adalah kesyirikan. Wa tarkul asbab qadhun fi syariah. Ninggalkan sebab itu merupakan celaan atau cacat, pencacatan, perusakan terhadap syariat. Yang namanya tawakal ya ikhwan juga disebutkan oleh para ulama adalah sidqul i'timad, jujur dalam bersandar hati kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, tawakal itu ada fi'lul asbab, ada ngambil sebab, jalankan sebab. Sehingga orang yang tawakal itu dia hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia juga berupaya untuk mencari sebab. Ya, jalankan sebab. Ini poin yang sangat penting bagi kita semua ya ikhwan. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin sedikit dulu saja ya pelajaran kita terkait dengan tawakal. Mungkin kalau ada pertanyaan